lapar. Bapak siapa? Bapak siapa? Aku syuting. Monggo Pak. Semangat pagi. Adik-adik sekalian, sebelumnya kita perkenalkan dulu, kita dari tim Damkar Kota Semarang. Kebetulan kita 2 personel, saya nama Listiono dan Bapak Agung Suroso. Kebetulan saya di Dinas Kebakaran sejak 1996, jadi sekitar 20 tahun. Sebelum menginjak apa itu materi, ya, nanti kita akan sedikit pemaparan dulu. Jadi nanti sedikit ada teori api, terus apar, apat. Kalau apat nanti ada peragaannya, ditambah lagi penanganan kebocoran gas LPG. Jadi ini mungkin nanti sangat berguna bagi adik-adik di masyarakat. Diharapkan nanti setelah mendapatkan materi bisa memahami dan bisa sebagai apa ya, seperti sebagai langkah lebih lanjut untuk lebih hati-hati dalam mengantisipasi adanya bahaya kebakaran, ya. Jadi kebakaran itu bisa terjadi di mana saja dan kepada siapa saja, tidak mengenal waktu dan siapa, ya. Langsung aja kita ke materi sedikit tentang teori api. Jadi sebelum kita mengenal adanya apat dan apar, kita harus mengenal dulu teori api. Apa itu api? Ya, jadi kalau kita mengenal adanya apa itu api, bagaimana api itu terjadi, maka kita akan lebih mudah bagaimana cara menjinakkan api, ya. Mungkin ada yang sudah tahu tentang teori trilogi api atau segitiga api di sini. Ya, api terjadi ada beberapa hal. Nah, ada yang tahu unsur apa aja yang memicu adanya api? Ya, Dek. Oksigen, panas, sama Betul. 100. Ya, jadi kalau kita sudah tahu bagaimana api itu terjadi, maka kita akan dengan mudah menjinakkan api, ya. Jadi kita nggak usah takut dan kita bisa lebih cepat untuk menanggulangi agar api itu tidak membesar atau kebakaran itu menjadi besar. Ya, api terjadi karena adanya 3 unsur. Salah satunya panas, terus oksigen, tambah bahan bakar, ya. Panas di sini bisa dari
alam. Suatu contoh, sinar matahari, sambaran petir, gesekan batang pohon dengan batang pohon, terus ada yang sumber mekanik lain seperti dari sumber arus listrik. Terus ada faktor manusia. Faktor manusia itu macam-macam karena kelalaian atau kesengajaan, ketidaktahuan tentang pemahaman apa itu api bisa memicu seseorang itu secara nggak sadar itu bisa memicu adanya timbulnya api ya. Mungkin bahan-bahan yang sekiranya dia itu nggak tahu kalau ini bercampur dengan air seumpama ya, itu bisa memicu adanya panas gitu. Terus percampuran antara bahan-bahan kimia bisa juga. Jadi suatu contoh yang obat yang seharusnya obat bisa menjadikan api. Pertemuan antara PK obat gatal ya dengan obat apa itu komen apa ya itu gom, itu kalau bercampur dia akan menimbulkan api panas dan akhirnya terbakar sendiri ya. Obat sariawan dengan apa itu obat kulit gatal-gatal, PK sama gom itu kalau bercampur dia otomatis akan membentuk panas dan akhirnya membentuk api. Itu salah satu ketidakpahaman seseorang tentang adanya unsur yang seharusnya itu untuk obat, tapi begitu ia bercampur akan bentuk api dan bisa menimbulkan kebakaran. Selanjutnya oksigen. Oksigen yang dibutuhkan api minimal adalah 15%. Jadi kurang dari 15% kandungan oksigen yang ada di udara bebas ini, maka api tidak bisa terbentuk, atau bisa dikatakan penyalaannya tidak sempurna. Suatu contoh manusia kebutuhan oksigennya minimal kan 17% dalam keadaan normal. Kurang dari 17% akan terjadi reaksi mungkin pusing, diawali pening, setelah pening lemas, setelah lemas kurang lagi pingsan, dan akhirnya bisa mengakibatkan meninggal dunia. Begitu pula dengan api. Api penyalaan yang sempurna itu di atas 15%. Kurang dari 15% maka api akan meredup dan akhirnya mati dengan sendirinya. Bahan bakar bisa dari bahan padat, cair, dan gas. Kalau kita sudah mengetahui bagaimana api itu terbentuk, maka kita akan mudah untuk mengendalikan api. Artinya apa? Kita bisa memadamkan api dengan aman. Aman bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jangan sampai kita berusaha menolong tapi kita justru tertolong atau jadi korban. Terus bagaimana cara pengendalian apa itu kebakaran? Umpamanya terjadi kebakaran, ya kita tinggal melihat bahan apa yang terbakar nanti, bahan padat, cair, atau gas. Nanti di sesi selanjutnya untuk apa itu, jadi klasifikasi apa yang cocok untuk jenis kebakaran yang
digunakan, nanti apa alatnya itu akan dijelaskan lebih lanjut di APAR. Terus kalau kita sudah tahu bagaimana membedakan antara api dan kebakaran, jadi tidak semua yang namanya api itu dikatakan kebakaran. Jadi perbedaannya memang sangat mencolok. Api adalah sesuatu yang dikatakan api itu sesuatu yang masih bisa dikendalikan. Sebesar apapun kalau itu api itu masih bisa dikendalikan. 2, bermanfaat bagi kehidupan manusia. 3, ada yang tahu? Bermanfaat, masih bisa dikendalikan. Ya, sebesar apapun yang namanya api kalau masih bisa dikendalikan itu belum bisa dikatakan kebakaran. Sedangkan kebakaran sendiri itu adalah bertempatnya api tidak pada posisi yang semestinya, ya, merugikan atau mengancam keselamatan manusia, itu dinamakan kebakaran. Sekecil apapun api kalau posisinya tidak pada tempatnya itu sudah dikatakan kebakaran. Suatu contoh, posisi api kecil di kumis itu bisa dikatakan kebakaran. Ya. Kenapa bisa dikatakan kebakaran? Merugikan. Ya, itu salah satu contoh. Tapi sebesar apapun api, kalau masih bisa dikendalikan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, itu tidak bisa dikatakan kebakaran. Suatu contoh, peleburan logam itu membutuhkan api yang besar atau enggak? Ya. Itu tidak bisa dikatakan kebakaran. Pembakaran genteng, batu bata, itu api besar, bisa dikatakan kebakaran atau enggak? Ya. Enggak lah goblok. Tidak, Mas. Kalau Anda mengatakan itu kebakaran, kalau ada orang bakar genteng atau batu bata merah, kamu panggilkan pemadam, pemadam datang disemprot, pemadamnya yang dimarahin. Ya, karena itu proses untuk membentuk genteng dari yang mentah menjadi matang. Itu hancur dan kita akan dimarahi dan bisa saja di-ban untuk mengganti. Jadi kita harus bisa membedakan antara itu ancaman kebakaran atau api biasa atau api yang masih atau api. Selanjutnya bagaimana cara memadamkan bila terjadi kebakaran? Ya, itu kebakaran terjadi karena 2 faktor. Faktor apa? Sengaja dan tidak sengaja. Sengaja dan tidak sengaja. Ya, hampir mirip. Yang tahu? Nggak usah pakai megapun ya. Telinga Transforman. Kira-kira dengar nggak? Dengar. Decepticon. Decepticon. Faktor yang memicu kebakaran Tidak itu ada apa? faktor alam dan faktor manusia. Faktor manusia itu dibagi lagi karena kesengajaan atau Tidak sengaja. Tidak sengaja ada minggu kelalai. Faktor sengaja itu dibagi lagi. Ada unsur balas dendam, ada unsur-unsur lain, mana persaingan bisnis bisa saja,
kejahatan sekarang itu bermacam-macam, masuk dalam kejahatan konvensional. Jadi kalau sudah munculnya faktor balas dendam atau persaingan bisnis itu sudah masuk kejahatan konvensional. Jadi kita harus bisa membedakan. Kelihatan. Terus untuk jenis-jenis kebakaran, jadi kebakaran itu juga ada kelasnya. Seperti anda semua ada kelas 1, kelas 2. Cuman di sini kelasnya kelas A, B, C. ABTP. Tuh ya kopi ning TV yo. Dedeng lewati C. Kebakaran kelas A, kebakaran yang disebabkan oleh benda-benda padat. Artinya apa? Material yang terbakar di situ kebanyakan benda-benda padat. Ayo. Tahu jenis benda padat apa aja? Kayu. Ayo. Si. Ya. Sira iso iki. Tuh. Ya. Ternit. Kecuali logam ya. Gendeng. Nah, logam itu nanti ada kelasnya sendiri. Terus kelas B. Bisa mandek tuh. Yang tahu kelas B itu kebakaran. Bisa pak tadi tuh ya. Benda-benda cair. Supaya lah Tahu ya. di sini yang Bensin, solar, Betus. Betus. Spiritus, Spiritus. Terus kebakaran kelas C. Kebakaran yang disebabkan Listrik. ya, arus listrik atau listrik bertegangan. Tiduri. Ini yang harus diwaspadai. Jadi kebakaran kelas C ini nanti itu bisa aja pindah kelas. Jadi, dari kelas C itu bisa ke kelas A, bisa ke kelas B. Tergantung media dan bisa juga ke kelas D. Tergantung media apa yang ada di sekitar. Hah? Dan penanganan untuk kelas C sendiri memerlukan penanganan yang khusus. Caranya gimana kalau terjadi kebakaran kelas C? Kelas C, pertama kita harus mematikan arus dulu. Kalau arus itu sudah dimatikan lewat meteran atau lewat kering, pas otomatis kan mati. NCB dimatikan. Dengan mematikan arus ini berarti kelas kebakaran itu sudah tidak kelas C, tapi melihat apa yang ada di situ, media apa yang terbakar. Bisa aja kelas A, mungkin yang terbakar di situ karena banyak padat, jadi kelas A. Bisa saja dia pindah ke kelas B, bahan-bahan bakar atau minyak, dan cair. Kenapa media yang di situ mungkin di gudang atau gudang bahan bakar, atau dekat dengan tangki bahan bakar, atau dekat dengan pengecetan karena di situ banyak tenar cat. Tergantung media yang terdekat situ apa, itu yang harus diwaspadai. Jadi untuk memadamkan kelas C ini jangan sekali-sekali langsung kita pakai, kalau tidak ada apar jangan pakai air. Langkah pertama matikan dulu aliran listriknya. Kalau sudah dimatikan baru kita matikan. Kalau ada apar pakai apar, kalau tidak ada apar mungkin pakai air atau pakai pasir atau peralatan tradisional lainnya. Terus kelas D, yang tahu kelas D? Logam yang mudah terbakar. Itu contohnya apa aja? Natrium, Magnesium, Natrium. Vitamin C. Terus tambah lagi kelas K.
Laska. Kakap. Laska itu kebakaran khusus di dapur. Kenapa dikatakan karena itu komplek, ada bahan bakarnya, bisa saja itu minyak, bisa gas, itu bisa di dapur, dan banyak benda-benda padat, komplek di situ. Dan penanganannya harus dengan khusus juga. Tidak boleh sembarangan karena di situ unsurnya banyak, tingkat radiasinya juga tinggi di situ. Lanjut kita ke APAR. Kalau untuk kelas A, APAR yang kita gunakan jenis foam atau busa air bertekanan. Untuk kelas B kita gunakan jenis dry powder. Foam bisa saja digunakan untuk kelas B, tapi harus menggunakan teknik khusus. Jadi kalau kita mau menggunakan foam itu tidak boleh disemprotkan langsung, harus dihujankan. Jadi disemprotkan ke atas, jadi nanti jatuhnya seperti hujan. Jadi nggak boleh disemprot langsung. Karena apa? Kelas B ini kan benda cair, sifat dari minyak itu kan lebih ringan, posisinya tetap di atas air terus. Kalau Anda semprot maka kebakaran akan melebar. Makanya harus dengan teknik Seni atau ya? Tapi untuk yang spesialis APAR-nya itu ya kelas D itu dry powder, dry chemical powder. Terus untuk kelas C, kelas C itu gas, jenisnya gas. Nah ini di sini kebetulan ada. Kalau di sini kalau gas itu ada dua macam. Kita bisa gunakan CO2 maupun halon kalau dulu, karena halon itu sudah nggak boleh rusak lapisan ozon. Nah, akhirnya diganti dengan AF11 atau AF11 atau AF11E atau halotron. Jadi jenisnya itu variannya ya Vera. Jadi kenapa halon itu enggak boleh digunakan lagi? Karena merusak lapisan ozon. Makanya diganti variannya AF. Terus varian dari AF itu macam-macam. AF11, AF11E, ada halotron. Nah, perbedaan dari CO2 dan varian AF11 ini kalau CO2 itu gas murni, tapi kalau varian AF pengganti halon itu adalah gas cair. Jadi di sini bentuknya cairan, tapi setelah kita semprotkan dan bereaksi dengan panas, dia akan membentuk gas. Terus jangan heran kalau varian AF11 ini atau halon itu berbahaya sebetulnya. Jadi kalau penggunaannya nggak tepat, Anda bisa keracunan. Karena kalau ini bereaksi dengan panas itu akan membentuk semacam racun dan itu menyerang saraf. Jadi kalau kita menghirup ini terlalu banyak, itu kita akan bisa aja kita pingsan.
Setelah kita tahu kelasnya untuk kebakaran apa itu, kita lanjut ke cara pemakaian. Cara pemakaian. Enggak, juga itu ya. Nah, kebetulan di sini untuk apar ya. Untuk apar ada 2 jenis. Apa? Jadi yang satu jenis cartridge, yang satu jenis stropeser. Ini sama. Jenisnya powder, cuman sistemnya gas pendorongnya yang beda. Ini sistem cartridge, ini sistem stropeser menggunakan gas pendorong N2 kalau ini nitrogen. Jadi ini langsung campur jadi satu antara apa itu bahan dengan gas pendorong. Nah, kalau sistem stropeser. Sedangkan untuk sistem cartridge ini menggunakan gas pendorong CO2. Jadi antara powder dengan gas pendorong itu tidak jadi satu. Di dalam ini masih ada tabung lagi yang dinamakan cartridge. Nah, untuk tempat CO2. Jadi bedanya di sini. Kalau cara penggunaannya sama. Nah, yang membedakan gas pendorongnya. Dan tekanannya lebih tinggi yang pakai gas pendorong CO2. Ada pertanyaan dari sini? Belum kita menginjak ke materi selanjutnya? Tidak ada? Belum kita menginjak ke cara penggunaan, kita harus mengenali dulu apar itu seperti apa, terus bagaimana apar yang bisa digunakan, itu komponen-komponen apa yang ada di dalam apar, setiap apar itu. Nah, jelas kalau ini sistem cartridge, pada fisiknya, bentuk fisiknya memang sangat jelas beda. Ini lehernya lebih besar. Kalau yang sistem stropeser kecil. Bedaannya secara fisik yang jelas di sini. Terus kedua, kalau sistem cartridge ini tidak bisa dilihat secara kasat mata. Artinya tekanan itu masih atau enggak kita enggak tahu. Tapi kalau sistem stropeser kita langsung bisa melihat tekanannya masih atau enggak. Ini di manometer ini. Jadi manometer ini hanya sebagai penunjuk untuk tekanan. Jelas? Yes. Cara penggunaan sekarang. Cara penggunaan kita ambil dari tempatnya. Ini dari tempatnya kita bawa, bisa dengan kita jinjing, kita bopong, atau kita paku. Cara pembawaan. Dan untuk cara pembawaan ini kita hanya memberikan tekniknya, tapi kenyamanan itu dikembalikan pada pribadi masing-masing. Jadi nyaman Anda membawa yang seperti apa? Jadi, disesuaikan dengan kekuatan masing-masing personil. Kalau mungkin kecil ini pasti semua dijinjing. Terus jarak atau jangkauan kita mengambil atau posisi tempat apar ini dari titik kebakaran itu
itu seberapa jauh. Itu kita